Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Aku yang mengangkat tema tentang kehendak manusia, dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini telah kami pilih, dan pertanyaan pertama dari digital WhatsApp yang akan disampaikan oleh Riswanto sekaligus nanti dijawab oleh Kiai Syarif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nama saya Aris dari Bekasi Utara, Bulak Perwira. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana hubungan antara kehendak Allah dan keinginan manusia, dan menyikapi kehendak Allah ketika kita tidak siap, contohnya kita kehilangan orang tua. Demikianlah pertanyaan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Kiai. Baik, Bang Aris, Bekasi Utara, ini pertanyaan mewakili banyak orang. Tetapi saya ingin mengutip sebuah kisah yang disampaikan dalam kitab Hilyatul Aulia. Abu Nuaim al-Asfahani menceritakan sosok seorang tabi'in, murid dari Anas bin Malik. Beliau orang yang diceritakan setelah kematiannya sholat di dalam kuburan. Nah, namanya adalah Tuan Syekh Sabit Al-Bunani. Beliau punya kebiasaan 3, yaitu sholat yang dia paling sukai, sholat malam, kemudian puasa sepanjang hari, dan zikrullah. Tetapi menarik dalam kitab itu ketika diceritakan, satu waktu ada seseorang yang datang minta tolong sama dia untuk menyelesaikan satu urusan kepada pejabat. Kemudian dianterin, ini kaitan antara ketentuan Allah dan kehendak kita kan. Jamaah, apa yang terjadi kemudian? Ini seorang laki-laki yang idza yamurru bi masjidin nazala fasalla. Kalau dia lewatin jalan satu perjalanan, lewat ketemu masjid, dia pasti berhenti sholat. Lewat masjid berhenti sholat. Otomatis karena banyak masjid yang dilewati, sampai ke rumah pejabat itu udah tutup tuh jam kerja. Udah tutup jam kerja. Ini kan ingin menyambungkan antara diperintahkan oleh Allah, minta tolong kepada Allah. Yang tadi dibacakan oleh beliau ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Beliau ingin menolong seseorang itu, punya kehendak, keinginan, dan kemudian dia selaraskan dengan keinginan Allah atas perintahnya. Apa yang terjadi? Pejabat itu kemudian tidak bisa menolak, dibikin hatinya menjadi tidak berdaya. Walaupun sudah tutup jam kerjanya, kudu diselesain, kudu ditolongin. Kenapa? Karena sangat masuk akal bahwa pejabat itu kan makhluk Allah, hatinya dalam genggaman Allah. Jadi manusia tidak berkuasa, orang kadang lebih sering mengedepankan logikanya dalam berikhtiar, tetapi mereka lupa untuk menyelaraskan. Tuan Syekh Sabit Al-Bunani, setiap di masjid dia berhenti sholat, dia minta tolong kepada Allah, ya Rob, saya ingin menolong seorang hambamu, tetapi yang berkehendak adalah engkau, aku punya kehendak. Maka menyelaraskan itu, sama ketika seseorang dia harus berikhtiar. Ketika kita memakai masker, ketika kita menjaga jarak, itu ikhtiar kita. Tetapi setelah engkau ikhtiar dengan logikamu, engkau harus yakin bahwa ikhtiarmu diapresiasi oleh Allah. Maka hilangkan ketakutan setelah engkau berikhtiar. Kalau sudah pakai masker, jaga jarak, masih takut juga, Tuhan ente di mana? Logika ente udah pakai, berkehendak, ada usaha gitu. Kemudian masih ketakutan. Ente punya Allah, kita punya Allah, maha gagah. Dia yang mengendalikan segalanya. Dan bagaimana dengan kejadian tadi yang dicontohkan kalau orang tua kita meninggal. Kita tidak siap untuk menerimanya. Ya bersedih sih boleh. Baginda Rasulullah bersedih. Tetapi kemudian menolak dan tidak menerima takdir Allah adalah sebuah kesalahan. Karena kita semua adalah orang-orang yang tidak berdaya. La haula wa la quwata illa billahil azim. Masya Allah, luar biasa sekali jawabannya. Baik.